At-tasi'u min mahdhurati al-ihram. Larangan ihram yang ke-9 adalah al-mubasyarah dunal farji. Sentuh-sentuh selain kemaluan. Fala yajuzu lil muhrim basyaratul mar'ah. Maka orang yang sedang berihram tidak boleh juga saling sentuh-sentuhan dengan para perempuan, bercumbu lah ya. Diannah wasilatun ila al-wati al-muharram. Karena itu bisa menjadi wasilah pada perkumpulan suami istri yang diharamkan. Wal murad bil mubasyarah mulamasatu al-mar'ah bisyahwah. Ya, saling sentuh-sentuhan laki perempuan suami istri dengan syahwat. Maka ini juga tidak dibolehkan. Fa'alal muhrim ayastaniba ar-rafath wal fusuq wal jidal. Nah, para orang-orang yang berihram itu menjauhi rafas, kefasikan dan juga ya jidal. Qala Allah Ta'ala faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Suratul Baqarah ayat 197. Maka barang siapa yang sudah menetapkan di bulan-bulan itu, yakni bulan haji itu, haji untuk beribadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fihi. Maka tidak boleh berbuat rafath, fasikan dan juga berbantah-bantahan di dalam haji itu. Wal murad bir rafas al jima', aslinya rafas itu jimaknya itu. Wa yutlaqu aidan ala dawa'i al jima', tetapi juga semua yang bisa mengundang atau ya, merangsang kepada jima' minal mubasyarah wa taqbil wal ghamas. Jadi baik sentuh-sentuhan ataupun ciuman, meraba-raba, gemesnya, ghamas. Wal kalamul ladzi fihi dzikru al jima', atau perkataan-perkataan yang ngeres yang bisa memancing syahwat, maka tidak dibolehkan. Ini masuk dalam larangan rafas. Jadi bukan hanya jimaknya, tetapi seluruh perkara yang bisa mengarahkan ke situ, maka itu dilarang di dalam keadaan ihram. Wal fusuq wal ma'asi. Fasik itu kemaksiatan. Dan al ma'asi fi halil ihram asyad wa aqbah. Maksiat itu secara umum sudah haram. Nah, bermaksiat di dalam ibadah maka itu lebih lagi haramnya dan lebih tercela. Liannahu fi halati tadarru'in, mestinya orang tadarru, khusyuk, ya, tawadhu pada Rabbnya Jalla wa Ala, ini malah maksiat. Wal jidal huwa al mumaratu fi ma la ya'ni. Ini bertengkar yang enggak ada faedahnya. Wal khisam ya ma'a ar-rufqah wal munaza'ah wasibab. Ini dengan temannya dia bermusuhan, kemudian munaza'ah, saling berselisih, mencela dan sebagainya, itu termasuk di dalam jidal. Amal jidalu li bayanil haq wal amri bil ma'ruf wan nahyil munkar fa huwa ma'murun bih. Adapun jidal dalam artian menegakkan yang hak, ya, kadang-kadang ada misalnya yang diluruskan kesalahannya itu agak ngeyel, maka menegakkan hujah kepada orang-orang yang seperti itu tetap diperintahkan. Tapi kalau sudah disampaikan dalil dan sebagainya tetap ngeyel, ya sudah ditinggalkan.
Jadi kadang-kadang di musim haji terjadi seperti itu. Bahkan kepala rombongan atau kepala regu kadang cekcok sama para jamaahnya, selisih pendapat dalam hukum tertentu, masalah apa. Kalau kita bisa membantu, bantu untuk meluruskan secara dalil. Ternyata diluruskan, dia buka kitab-kitab yang madhab misalnya, yang fanatik pada madhab tertentu misalnya, ya sudah, tidak usah diteruskan. Ya, kadang-kadang di tempat-tempat seperti itu banyak orang yang mengeluarkan kefanatikan madhab, terutama lagi yang madhab Hanafi. Padahal Hanafi itu kan banyak akalnya, karena Al-Imam Abu Hanifah itu banyak ijtihad, hadis belum dihimpun. Ketika ditegakkan dalil pakai hadis, kadang-kadang mereka tidak menerima, kembali kepada ya ijtihad. Ya sudah, yang seperti itu tidak usah diteruskan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tetap diperintahkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wa yusannu lil muhrim qillatul kalam illa fima yanfa. Dan sunnahnya seorang yang berihram itu ya menyedikitkan ngomong. Dia agak diirit-irit ngomongnya, kecuali dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata-kata yang baik, atau kalau tidak diam. Wa anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga marfu', min husni samil mar'i tarkuhuma la ya'ni. Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain rahimahullah taala. Di antara tanda ciri bagusnya keislaman seorang itu tarkuhuma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berkepentingan atau yang tidak ada faedahnya, ditinggalkan. Wa yustahabu lil muhrim ayyashtaghila bit talbiyah, dzikrillah, qiraatil Quran, dan sunnahnya bagi orang yang berihram itu menyibukkan diri dengan berbanyak talbiyah, zikrullah, baca Al-Quran, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa hifdzi waqtihi amma yusiduh, dan menjaga waktunya dari yang merusakkan waktu, yakni waktu yang terbuang sia-sia, apalagi untuk kesalahan atau kemaksiatan. Wa yukhlisan niyah lillah, dan hendaknya senantiasa menjaga keikhlasan niat. Wa yarghaba fima indallah, dan hendaknya orang yang berihram itu antusias untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Li'annahu fi halati ihramin istiqbali ibadatin, karena dia dalam keadaan ihram dan sedang melakukan ibadah azimah, ya, ibadah yang agung. Wa qadimun ala masyaira muqaddasah mawaqifah mubarakah, dan dia sedang berada di masyaril muqaddasah, tempat-tempat yang disucikan, ya, tempat-tempat yang penuh barokah. Maka jangan sia-siakan waktu di dalam pergi beribadah. Ini bukan wisata, ya, wisata religi. Mau disebuti seperti itu tidak apa-apa, tapi bukan kemudian amaliyahnya seperti orang wisata yang hura-hura saja ke sana kemari, turut toko, jajan cincin, jajan, enggak seperti itu. Ini pergi ibadah. Idza wasala ila Makkah, kalau sudah sampai Makkah, fa in kana muhriman bitamattu, kalau orang itu ihram dengan tamattu, fa innahu yu'addi manasikal umrah. Maka begitu sampai di Makkah, dia langsung memulai, jadi untuk manasik umrah kalau tamattu. Dan kalau di Indonesia itu rata-rata kalau haji tamattu. Wa yutufu bil bait sab'ata aswat, maka dia tawaf di Ka'bah 7 putaran.
yusalli ba'daha raka'atain, kemudian setelahnya salat 2 rakaat. Wal afdal adauha inda maqam Ibrahim in amkana. Kalau yang paling afdal ditunaikan 2 rakaat ini di dekat makam Ibrahim. Jadi kalau mungkin, wa illa addahuma makanin masjid, kalau tidak bisa di mana saja dari masjid itu. Tsumma yakhruju ila as-safa, kemudian keluar ke safa liada isai bainahu baina al-marwah, antara sa'i antara safa dan marwah. Fayas'a bainahuma sab'ata awshad, sab'ata aswad, maka dia bersa'i 7 putaran, yabda'uha bis safa wa yukhtimuha bil marwah. Dhihabuhu sa'iyatun wa ruju'uhu sa'iyatun. Bermula dari safa, berakhir di marwah. Setiap pergi dihitung 1, pulang dihitung 1, bukan 1 itu pulang pergi. Wa istaghilu athna al-aswat tawaf as-sa'i, dan menyibukkan selama putaran tawaf maupun sa'i itu biddu'a, memperbanyak doa, wa tadarru ilallah, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragha min as-sautil sabi', kalau selesai dari putaran yang ke-7, qassara ar-rajulu min jami' syar' ra'sihi, para lelaki itu mengqasar rambutnya, disisakan untuk nanti setelah manasik haji, untuk dihalak. Wa taqussu al-unsa min ru'usi syar' ra'siha qadra unmulah, kemudian seorang perempuan memotong kira-kira dari ujung rambutnya itu kira-kira 1 ruas jari. Jadi dikumpulkan rambutnya semuanya di belakang, kemudian dipotong kira-kira 1 ruas jari. Ini tahallulnya para perempuan. Adapun para laki minimal qasar, kalau tidak ya halak yang lebih sempurna. Bidzalika tatimmu manasikul umrah. Dengan demikian maka sempurna manasik umrah. Fayuhillu min ihramihi, maka dia menjadi halal dari ihramnya. Wa yubahu lahu makana muharraman alaihi bil ihram, kemudian semuanya menjadi mubah yang tadinya haram karena ihram. Minan nisa wattib, baik ngumpul istri maupun pakai wangian, lubsul mukhayyat atau makhid, pakai pakaian yang berzait, taklimul adhafir, qassus syarib, semuanya boleh. Wa tanful abad, mencabuti bulu ketiak, idza taja ila dzalik, kalau semuanya dibutuhkan. Wa yabqa halalan ila yaumit tarwiyah, dan dia terus halal sampai hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Tsumma yuhrimu bil haji, baru di tanggal 8 itu berihram untuk haji. Alama ya'ti tafsiluhu insyaallah, yang perinciannya nanti akan dijelaskan di belakang. Wa ammal ladzi yakdamu Makkah qarinan aw mufridan, adapun orang yang datang ke Mekah untuk haji ifrad atau qiran, fa innahu yatufu tawafal qudum, dia tidak ada tawaf umrah, tetapi tawaf qudum. Wa in syaa qaddama ba'dahu sa'yal haji, kalau mau kemudian dia sa'i itu sa'i haji, nanti enggak sa'i lagi. Wa yabqa ala ihrami, dan dia terus dalam keadaan ihram ila yamin nahar. Nah ini kalau qiran atau ifrad tuh lama pakai dia tertahan di dalam ihram sampai selesai lempar jumrah Aqabah. Lumayan ditafsiluh insyaallah, nanti perinciannya di belakang. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi mau tak bawakan gambarnya, lupa. Lampu di mana ke buka itu fungsinya
Waktu apa? Foto yang kita dapat. Oh, foto iya. Itu maksudnya membunuh anak gam gitu. Oh ya kan bukan binatang buruan kutu itu. Dan tidak dimakan. Jadi, ya enggak no. Oh iya nganunya mencukur rambutnya kena dam. Karena dia mencukur bukan karena rambutnya yang menjadikan dia mencukur, tapi karena gangguan kutunya itu. Maka dia kena dam. Lain kalau dulu dicontohkan di mata kok tumbuh rambut dicabut, ya, maka itu tidak kena dam. Atau kesandung coplok kukune kiwir-kiwir ya dihilangkan, tidak kena dam. Itu wallahu alam. Misalnya kayak umpamanya di sana kan secara nggak sengaja nyamuk apa lalat kita catat itu pas ekor itu gimana? Kenapa maksudnya? Ya ora apa-apa. Nyamuk bukan makanan, bukan binatang buruan. Jadi binatang buruan kayak kelinci apa misalnya ayam malas, kijang misalnya. Nah itu ya binatang buruan. Kalau nyamuk lalat ya bukan binatang buruan. Itu ada yang lain? Yang lagi tadi kalau dam nggak boleh dimakan aja, nggak boleh makan aja. Iya. Kalau yang hadyu boleh. Kalau yang hadyu boleh. Yang hadyu boleh. Boleh. Jadi kalau dam itu tidak boleh mengambil sama sekali. Tapi kalau hadyu malah disunnahkan ikut makan. Ya. Sunnahkan makan. Iya. Ya nggak makan nggak apa-apa. Ada lagi? Terus di situ kan yang disebut makam kan katanya tempat berdiri. Ya, makam Ibrahim itu bukan makam ya. Ada yang orang mudeng ning kondo-kondo. Ya, lokae makame Nabi Ibrahim ya ning masjid. Jarine ora entuk bukan makam ya, makom. Qama yaqumu itu tempat berdiri. Ini batu yang dulu itu digunakan berdiri, ancek-ancek berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu diantara satu mukjizat Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayatnya dulu naik turun sendiri, bukan sendiri ya, dikendaki oleh yang kuasa untuk memudahkan Ibrahim dalam menegakkan Masjidil Haram itu, yakni Ka'bah. Dan ada lubang bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu mukjizat, orang sah ditiru nggak kubulan fiktif oleh bekas sikile Sunan Sopo, bekas sujute, dan tidak perlu. Ya. Allah alam. Nama di situ kan ada dua, sama putranya Ismail itu juga makom apa itu? Bukan, itu Khidir Ismail. Dulu tuh kamar Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Ya, yang karena dalam renovasi di masa jahiliyah dana mereka tidak cukup, dan orang-orang jahiliyah itu sepakat di dalam merenovasi Ka'bah itu tidak menerima thamnul bagi. Orang-orang kafir Quraisy saja tidak menerima thamnul bagi. Yani harta hasil maksiat itu tidak boleh untuk, padahal jahiliyah, bayangkan. Sekarang kadang Muslim adakan konser musik buat bangun musola, konser reog bangun musola. Ya, ini jahiliyah Quraisy saja tahu, tidak mau menerima thamnul bagi untuk bangun Ka'bah itu. Makanya akhirnya dana kurang dan itu tidak ikut terbangun. Ka'bahnya tadinya lebih besar, berarti lebih luas. Maka orang yang tawaf harus di luar lingkaran, setengah lingkaran itu.
Kalau dia masuk di antara lingkaran itu tidak dihitung. Dia harus mundur lagi. Seperti itu. Itu ya, itu Hijr Ismail. Namun Tanya kita. iya, silakan. Tadi kalau sudah pakai ihram, hindari pakai wangian tadi ya. Gimana kalau sudah pakai ihram? Wangian. Enggak boleh pakai wangian. Ya. Sampai pun meninggal ya tadi. Iya, betul. Tapi kalau orang biasa tidak ihram meninggal, disunahkan pakai wangian tadi ya. Iya. Nah, wangian orang yang tidak meninggal pas ihram itu tertentu ketentuan harus bebas, Pak. Apa? Ke? Yang bukan ihram, Iya. orang biasa meninggal tuh wangiannya itu ditentukan apa? Bebas. Oh, bebas. Bebas ada ya. Iya. Cuman kalau keluar dari khilaf misalnya tidak yang mengandung alkohol, maka itu lebih baik. Ya, karena itu khilaf para ulama antara kenajisan alkohol dan tidaknya itu. Keluar dari khilaf, maka itu lebih baik. Ini kalau orang meninggal di luar ihram. Kalau orang ihram meninggal di sana, maka dia tetap dengan pakaian ihramnya dan tidak diberi wewangian. Ini sunnahnya. Allah alam, mungkin kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah untuk yang akan datang fi amali yaumit tarwiyah wa yaumi arafah. Amalan-amalan yang harus dilakukan di hari tarwiyah dan di hari arafah. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 6 likur